Yang mesti kita ganti adalah cara kita berpikir. Kita mau ganti cara kita mengantisipasi masa depan. Jadi teman-teman di sini yang sebetulnya punya perhatian. Kalau dikatakan bahwa pemerintah peduli pada rakyat, oh iya, tiba-tiba dia peduli karena tiba-tiba BLT udah ada di depan mata, di depan rumah kita tuh. Padahal bukan itu intinya. Intinya adalah mahasiswa, emak-emak, rakyat minta evaluasi kebijakan subsidi, evaluasi kebijakan basic needs. Tapi presiden nggak bisa lakukan itu kan. Jadi setelah soal minyak goreng nggak bisa diselesaikan oleh presiden, maka kita menganggap bahwa presiden memang ditawan oleh industri minyak goreng kan. Kan itu intinya tuh. Demikian juga soal utang luar negeri yang terus-menerus membengkak. Jadi kumpulan persoalan itu menyebabkan kita menganggap harus ada perubahan kualitatif, bukan sekedar kuantitatif. Saya coba bedakan itu. Perubahan kuantitatif artinya ganti orang, selesai. Tetapi itu tidak menyelesaikan problem bangsa ini. Problem bangsa ini struktural. Jadi mesti ada perubahan kualitatif. Nah itu yang kita tidak dengar dari calon-calon presiden. Kalau kita lihat calon-calon presiden, dia nggak punya konsep apa yang disebut perubahan kualitatif. Artinya calon-calon presiden ini akan diasuh kembali oleh oligarki yang sama. Itu yang mesti kita hindari. Kemarin seminggu lalu saya naik Gunung Rinjani dan masih bertemu dengan petani di desa Sembalun. Dan petani itu bilang bahwa ini ada Mandalika, tapi kami tahu bahwa itu adalah taktik penguasa aja untuk memberi harapan pada masyarakat NTB, pada masyarakat Lombok terutama. Kenapa? Karena setelah para motoris itu, pembalap itu pulang, langsung sepi kembali, bandara sepi, efek berantainya juga sepi, tidak ada pendapatan lagi pada masyarakat di situ. Lalu mau tunggu kapan lagi tuh? 2 tahun lagi mungkin udah nggak ada. Jadi halo, minta tolong mic-nya dimatikan. Di-unmute sama host di-unmute sama host. Oke, saya lanjut ya. Jadi seluruh mekanisme untuk membujuk rakyat udah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Dan ternyata besok tetap rakyat menganggap bahwa tanggal 11 April itu harus ada semacam perubahan kualitatif, baik di dalam rancangan hari ini maupun dalam rancangan masa depan. Tapi kita tidak yakin bahwa Presiden Jokowi paham apa yang dimaui oleh mahasiswa. Tandanya satu, begitu ada isu atau diketahui bahwa gerakan mahasiswa akan lakukan demo, Pak Wiranto langsung kumpulin mahasiswa. Yang walaupun mahasiswa yang abal-abal untuk sekedar memberitahu pada publik bahwa tidak semua mahasiswa menginginkan demo. Dan itu kemudian jadi hoax, jadi macam-macam. Jadi pertanda bahwa memang kekuasaan nggak ingin berubah. Kalau kekuasaan ingin berubah secara kualitatif, dia akan bilang, oke, kami akan tunggu mahasiswa untuk bercakap-cakap dengan Presiden Jokowi itu baru bermutu presidennya. Jadi 2 hari sebelum demo udah dikirim Wiranto yang ahli di dalam mengantisipasi sekaligus membatalkan gerakan. Dan ini berbahaya karena demokrasi itu nggak boleh diwakilkan melalui kegiatan-kegiatan yang berupaya untuk menghalangi ekspresi bebas. Disabotase kayaknya kita punya ini. Host minta tolong host. Oke, saya balik pada inti soal hari ini. Kita tahu bahwa kalau kita ingin mengaktifkan demokrasi, dari awal kita tahu konsep demokrasi menghendaki perubahan politik sesering mungkin. Jadi pergantian kekuasaan dalam demokrasi kalau bisa dipercepat, bukan diperlambat. Itu inti dari demokrasi, supaya sirkulasi elit terjadi. Itu satu poin. Poin kedua, kalau kita ngomong tentang oligarki, kita jangan lupa bahwa oligarki itu memang punya keinginan untuk mengatur kekuasaan. Tetapi presiden juga harusnya mampu untuk mengatakan silahkan oligarki itu melakukan akumulasi. Karena sifat dari oligarki, terutama di bidang ekonomi, adalah mengakumulasi keuntungan kapital. Tetapi negara punya hak untuk memalak oligarki supaya distribusi jalan. Itu yang disebut social policy, public policy.
Tetapi yang terjadi adalah pemerintah atau presiden tidak mampu untuk mengambil keuntungan di dalam isu minyak goreng dan segala macam isu keperluan publik, karena dia nggak mampu untuk meminta oligarki agar supaya lepaskan seluruh fasilitas akumulasi agar supaya distribusi bisa dilakukan. Jadi kalau sampai sekarang kita tahu bahwa iya minyak pasti naik, seluruh kebutuhan pokok juga pasti naik, itu pertanda bahwa presiden nggak bisa menyelenggarakan perintah konstitusi, yaitu pelihara orang miskin. Itu dalam bahasa yang lebih akademis, daftarkan keadilan sebagai prioritas pembangunan. Nggak terjadi kan? Jadi selama itu nggak terjadi, kita anggap bahwa presiden gagal memenuhi perintah konstitusi. Kan perintah konstitusi cuma dua, cerdaskan kehidupan bangsa, rawat fakir miskin. Cuma itu tugas presiden. Nah sekarang dua tugas utama itu nggak dilakukan presiden. Presiden tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena sampai saat ini kemampuan kita untuk berpikir kritis justru terhambat oleh undang-undang ITE segala macam. Jadi kritisisme justru terhalang selama kekuasaan Presiden Jokowi. Yang kedua, perintah pelihara orang miskin. Itu juga nggak terjadi. Karena sampai sekarang jumlah stunting, jumlah anak yang mengalami kemiskinan gizi, kekurangan gizi itu sekarang udah 10 juta orang. Gitu. Jadi kita tahu bahwa keadaan ini pasti di satu titik dia akan crossfire, dia akan bersama-sama kemarahan politik akan tumbuh bersama dengan kerusakan ekonomi. Yang berbahaya adalah keadaan sekarang ada faktor lain, yaitu dendam politik pemilu masa lalu yang terbawa sekarang. Dan dendam itu sangat kuat beraroma sara, sangat kuat beraroma agama, beragama etnis segala macam. Nah, itu yang menerangkan kenapa tiba-tiba kita merasa, wah hebat juga ya kemarin Pak Panglima ketemu dengan Pak Lanyala. Panglima TNI tentu ingin dapat momentum untuk memperlihatkan kepemimpinannya tuh dalam keadaan yang tegang hari ini. Karena itu dia menemui Lanyala, karena dianggap bahwa Lanyala adalah wakil rakyat yang berpihak pada oposisi. Kan tinggal DPD yang beroposisi pada pemerintah tuh dalam bentuk kritik konseptual. Partai-partai lain kan semuanya ada di situ dalam kekuasaan pemerintah, kecuali memang di luar PKS dan Demokrat. Jadi itu petanya yang boleh kita katakan. Kalau peta itu kita baca dengan baik, maka pertanyaannya, apakah kita mampu untuk berpikir bahwa 2024 ada perubahan politik, ada suksesi, ada pergantian kekuasaan? Jangan-jangan 2 hari ke depan itu memang terjadi perubahan kekuasaan. Karena ini cuma soal 2-3 orang misalnya yang menganggap bahwa ya udah, karena presiden udah marah-marah di depan sidang kabinet, maka 2-3 menteri mengundurkan diri. Maka terjadilah perubahan politik. Kalau misalnya Sri Mulyani mundur, lalu Menteri Agama mundur, lalu macam-macam, maka terjadi krisis politik. Nah, krisis politik yang mesti diantisipasi justru oleh teman-teman kalangan muda di sini. Dan saya kira, ini waktu saya udah habis, dan mungkin sekali bahwa ketegangan hari ini akan diuji besok oleh gerakan mahasiswa. Dan setelah itu kita melihat peluang untuk mengucapkan ulang kesetiaan kita pada NKRI, tapi bukan kesetiaan mati. Karena kita ingin agar NKRI tumbuh di dalam dialektika, bukan berhenti sebagai tesis. Jadi NKRI harus tumbuh, dan kita mungkin punya kemampuan, terutama dari NTB, memikirkan desain kenegaraan apa sih yang paling viable, yang paling memungkinkan negara ini. Mungkin negara ini sudah terlalu besar, sehingga sentralisasi kekuasaan itu akhirnya secara natural bekerjalah hukum besi oligarki, bahwa setiap ada organisasi pasti ada sekelompok orang yang menikmati keuntungan. Nah, hukum besi itu yang mesti kita pikirkan tuh, bahwa sangat mungkin bentuk negara federal atau negara persemakmuran Indonesia atau dan negara-negara bagian, kan orang berpikir ke situ akhirnya. Jadi saya percaya teman-teman dari Universitas Mataram, Universitas Muhammadiyah, NTB juga, dan teman-teman di universitas lain, para dosen ada di sini, harus mampu atau memperlihatkan semacam urgensi untuk menghasilkan ulang ide tentang Indonesia. Jadi ide tentang Indonesia itu sekarang dibikin harga mati, karena seolah-olah kita nggak boleh berpikir lain tentang negara kesatuan. Tidak boleh berpikir lain selain hanya boleh berpikir tentang Pancasila tuh. Nah, Pancasila pun dibikin harga mati itu, sehingga setiap kali ada problem patokannya adalah Pancasila. Padahal semua menteri itu nggak ngerti Pancasila, karena kalau dia ngerti Pancasila, dia pasti taruh subsidi pada kebutuhan pokok kita tuh. Kan itu perintah dari sila kelima, keadilan sosial. Kalau presiden mengerti Pancasila, dia nggak mungkin perpanjang kekuasaan, karena sila keempat melarang perpanjangan kekuasaan.
Demokrasi itu adalah pergantian kekuasaan dalam sila keempat, bukan perpanjangan kekuasaan. Demikian seterusnya. Jadi begitu, saya udah ambil curi dua menit tambahan. Jadi sekali lagi itu poin saya. Terima kasih. Oke, terima Saya udah kasih. bisa mundur. Saya bisa keluar dari Zoom sekarang. Ada tanya jawabnya dikit, Prof. Oke. Mau ditanya. Karena Anda minta saya jadi keynote speaker itu nggak bisa tunggu sampai di akhir. Jadi saya aneh juga, maksudnya saya bicara aja. Tapi kalau saya diminta keynote speaker, silahkan bertanya supaya saya bisa jawab beberapa hal. Lalu saya persilahkan teman-teman dosen akademisi untuk melanjutkan Zoom yang sangat historis. Sangat mungkin besok ada kekerasan di Jakarta, lalu seluruh Indonesia terbakar, dan NTB udah siap untuk menerima limpahan sebagai pemerintahan darurat Republik Indonesia. Oke, teman-teman ya. Siap, terima kasih kepada Bang RG. Padat sekali ya, memberikan sedikit ulasan mengenai Bang Adi di mute. Masih mute Bang Adi. Oh iya, sorry. Ini kerjaan host ini. Jangan disabotase terus, host. Cukup negara saja yang menyabotase kehidupan kita itu. Jadi paling tidak poin penting yang disampaikan oleh Bang RG tadi adalah bahwa khususnya di NTB, kita pemuda dan mahasiswa ini harus menjadi ada urgensi kembali menghasilkan ide tentang Indonesia ini, agar Indonesia ini tidak berhenti pada dialektika ya, atau pada tesis semata gitu. Nah, saya pikir tadi ada permintaan dari Tum Amri ya, yang sedikit ingin bertanya atau mau memperkuat saja, karena lumayan ada hampir 300 orang yang mengikuti Zoom meeting kita. Dan memang kapasitas Zoom meetingnya hanya sampai 300. Ketika ada yang lebih dari itu, artinya berarti penyusup. Jadi sebelum kami lemparkan ini, forum ini ke para pemateri ya, para penanggap dan seterusnya. Jadi ada tanggapan yang mewakili Cipayung. Tum Amri, bagaimana Tum Amri? Ingin ditanyakan ke Prof atau Bang RG kita sebelum Bang RG undur diri dari Zoom meeting kita. Barangkali bisa diwakili Tum Amri. Ya, terima kasih Bang Adi. Jadi Prof, jadi ada beberapa hal yang mungkin nanti teman-teman juga bisa tanyakan yang nanti ada kesempatan dari moderator. Kita melihat kan yang melakukan operasi itu seolah memiliki garis korelasi yang sama gitu. Misalnya hembusan pertama kali untuk wacana penundaan pemilu ini berasal dari Menteri Koordinasi Pak Luhut gitu kan, Menteri Koordinasi Investasi dan Maritim. Kemudian dikuatkan oleh Menteri Investasi Bahlil. Nah, kemudian juga kita melihat ketika mulai wacananya untuk penundaan pemilu itu disertai dengan carut-marut kenaikan harga minyak goreng itu kan, CPO di dalam negeri, kemudian juga sampai dengan akumulasi adanya kenaikan. Terus habis ini, kemudian skema yang kita lihat ini kan tiba-tiba Jokowi merubah peta politiknya dengan lagi menambah hutang negara sampai tembus 7.000 triliun. Kemudian beberapa transaksi daripada hutang itu juga digunakan untuk bantuan kepada masyarakat. Kekhawatiran kita seperti ini, bahwa isu untuk penundaan Pilpres ini bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu, Prof. Nah, jadi dengan tiba-tiba hadirnya Jokowi di tengah kenaikan harga bahan bakar, kemudian harga minyak goreng, emak-emak yang mulai merintih kesakitan, tiba-tiba Jokowi malah luncurkan lagi banyak itu bantuan. Nah, meskipun dia juga mengatakan dia tidak perlu ya. Kemudian ada beberapa orang dalam lingkarannya Jokowi juga mengatakan, kok di demo ini Jokowi harusnya kan DPR, perubahan konstitusi itu kan di DPR. Tapi skema ini syarat sekali isyarat bahwa
isu penundaan pilpres sampai dengan pemenangan masa jabatan presiden ini itu akan tembus gitu. Nah, kira-kira bagaimana tanggapannya itu, Prof? Terima kasih. Oke, itu Prof. Sebelum undur diri, Bang RG. Oke. Iya itu saya nangkap tanggapan itu. penguat. Oke. Dan seluruh orang atau bukan seluruh orang, maksud saya seolah-olah presiden menganggap dengan kebijakan-kebijakan yang 2 hari ini dia hebohkan itu, BLT terutama, maka isu tentang hubungan antara politik dan oligarki itu berhenti itu. Kan dengan kacamata akademis semester 1 kita tahu bahwa Jokowi gagal untuk menertibkan oligarki. Oleh karena itu, supaya rakyat senang, dia keluarin lagi APBN untuk nyogok lewat BLT. Padahal sebetulnya mekanismenya bukan begitu. Itu kan mekanisme yang justru diambil oleh Presiden Jokowi, karena dulu BLT itu adalah public policy-nya Pak SBY dengan menteri yang sama, Menteri Sri Mulyani, yang dihindari oleh Pak Jokowi karena dianggap nanti itu sekedar copy paste dari Pak SBY. Dulu Pak SBY ambil kesepakatan itu dari awal bahwa kehidupan sosial harus bisa menghasilkan pertahanan subsisten di dalam masyarakat. Karena itu perlu bantuan langsung tunai. Udah, nggak ada isu apa-apa waktu itu. Itu isu yang betul-betul bagian dari strategi ekonomi SBY. Sekarang BLT itu adalah strategi untuk menutup mulut mak-mak, menutup mulut mahasiswa. Beda. Jadi kan ada hiruk pikuk ke istana kelabakan dengan isu 3 periode itu, maka BLT diturunkan. Jadi BLT itu adalah datang tiba-tiba, bukan karena desain kebijakan. Nah di situ curangnya tuh. Tapi yang lebih penting lagi adalah rakyat tetap tahu apa yang diungkapkan oleh Ubedillah Bahrun kemarin, bahwa oligarki itu bukan sekedar oligarki ekonomi yang mengatur presiden, tapi juga oligarki di dalam keluarga presiden itu. Bahwa anak-anak beliau itu berbisnis dan ketahuan bahwa bisnisnya tiba-tiba kok booming. Bagaimana mungkin dari bisnis martabak tiba-tiba punya ratusan miliar, dari jual pisang ratusan miliar. Itu artinya KKN udah terjadi lagi. Itu yang tidak disadari oleh Pak Presiden. Dan semua orang mengerti bahwa inilah akibat dari pemerintahan yang tidak punya oposisi. Kalau ada oposisi dari awal, seluruh kebijakan Presiden akan dikontrol oleh oposisi. Tapi Pak Prabowo kan tidak ingin ada di luar, dan beliau menganggap bahwa di dalam dia bisa melakukan lebih banyak hal. Ternyata nggak bisa juga, karena tetap oligarki beredar. Nah, sekarang oligarki lagi berupaya berpikir siapa yang akan dia ternakkan ulang di 2024 tuh. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kita mesti tahu bahwa, atau bukan kita mesti tahu, kita mesti pastikan bahwa kita akan lakukan perubahan politik. Melalui apa? Melalui demonstrasi. Karena seluruh kapasitas mahasiswa untuk kasih konsep udah selesai habis. Jadi demonstrasi itu adalah ujung dari perubahan politik yang diakibatkan oleh incapacity dari kekuasaan untuk membaca konsep. Itu intinya tuh. Tapi kita ingin balik pada tema hari ini. Saya tutup aja dengan mengatakan bahwa demokrasi itu bukan pemerintahan mayoritas terhadap minoritas atau pemerintahan rakyat dari dan oleh rakyat. Demokrasi itu adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi demokrasi is the government of reason through the government by the people. Dengan kata lain, akal itu yang menuntun kehidupan kemajemukan kita. Karena di dalam demokrasi, percakapan itu harus di-backup dengan argumen. Itu namanya percakapan akal sehat. Nah, mahasiswa itu terlatih untuk bertengkar dengan akal pikiran itu. Jadi sekali lagi, konsep-konsep ini yang silakan dibahas. Tapi sekali lagi di awal saya katakan, setiap kali ada diskusi publik, dia mesti punya konsekuensi politik praktis itu. Jadi mudah-mudahan gemah pembicaraan hari ini menimbulkan inspirasi untuk melakukan protes pada pemerintah, dan kemarin dalam bentuk demonstrasi tentu saja, bukan mengirim-kirim WA. Dan Pak Andika sebagai Panglima mengatakan TNI meyakinkan bahwa demonstrasi itu harus tanpa kekerasan. Artinya TNI ada di belakang mahasiswa seperti zaman kira-kira zaman 98. Jadi nggak ada problem. Jadi kalau ditakut-takuti akan ada penyusup segala macam, itu berarti TNI bolong dong pertahanannya. Dan kita percaya bahwa
kedisiplinan teman-teman TNI itu bisa membuat gerakan mahasiswa legah untuk mengucapkan pikirannya. Pikiran hanya disebut pikiran kalau dia berefek pada perubahan itu. Jadi itu intinya tuh. Saya kira itu, dan saya minta maaf karena saya masih ada webinar yang sama temanya dengan teman-teman mahasiswa lain. Jadi saya ucapkan selamat berpikir dan selamat mengakibatkan pikiran itu menjadi politik praktis. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunggu buka puasa. Semoga pembicaraan ini dicatat oleh sejarah sebagai inisiatif dari teman-teman NTB untuk menghasilkan kembali Indonesia. Terima kasih. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Kalau sehat. Terima kasih Bang RG. Nyalon presiden terima kasih Pak Prof. Salam akal sehat. Ya, slow geng. Salam akal sehatnya 3 jari. Kode ini. Jangan sampai lagi di sini. Host minta tolong untuk ditertibkan karena kita masih berlanjut. Yuk, lanjut deh. Masih mute Bang Adi. Adi. Masih mute Bang. Sorry. Oh ya. Oke, terima kasih kepada Bang RG yang sudah cukup padat sekali menambal dan memprovokasi pikiran kita semuanya. Nah, poin provokasi ini tentu sebagai ini harapannya bisa menggerakkan kita semuanya untuk sama-sama turun ke jalan dan memberikan pengaruh ya terhadap kebijakan publik di negara ini. Nah, karena berhubung Bang RG tadi sudah izin undur diri dari kita semuanya, dan kita masih bersama dengan 2 narasumber utama kita, yaitu Kanda Dr. Risnain, SHMH, beliau akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram, dan Kanda Dr. Syafril, MPD, sebagai akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram juga, yang saya pikir 2 pemateri ini otoritatif untuk membicarakan kondisi bangsa ini, dan kami sudah seleksi ya, bukan berarti para akademisi yang lain nggak selektif, nggak. Tapi mudah-mudahan di kesempatan yang lain juga para akademisi kita semuanya sebagaimana amanat dari Bang RG tadi ya secara bersama untuk memberikan nutrisi bagi anak muda di NTB. Saya langsung saja sebelum nanti ditanggapi oleh para ketum-ketum Cipayung. Jadi pertama saya ingatkan kepada ini sebagai bentuk penegasan dari fasilitas acara ini ya, webinar kita ini. Jadi minta tolong kepada teman-teman audiens atau peserta webinar untuk mari kita sama-sama dengarkan dan simak secara bersama ya apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Mudah-mudahan tidak ada yang mengganggu atau yang berusaha untuk menyabotase dengan hal-hal yang tidak ini untuk mengganggu kelancaran kegiatan kita. Jadi langsung saja pada narasumber kami ya yang telah hadir membersamai kita semuanya, dan kesempatan pertama saya berikan kepada Kanda Dr. Muhammad Risnain untuk memberikan pandangan ketatanegaraannya tentang kondisi yang sedang hangat yang terjadi di bangsa ini, terutama mengenai isu penundaan pemilu dan 3 periode. Saya pikir nanti ada relevansi dengan kondisi-kondisi sosial dan budaya kita di bangsa ini. Kepada Kanda Dr. Muhammad Risnain, waktu dan kesempatannya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, saya terima kasih diundang untuk mendiskusikan hal yang menurut saya menjadi hajat kita bersama. Ya, kenapa saya sebut hajat kita bersama? Karena ini menyangkut masa depan kita bersama. Kemana bangsa ini 10 tahun ke depan
itu ditentukan pada hari-hari yang akan kita hadapi ini. Ya, hari-hari yang akan kita. Saya terus terang terima kasih sudah tadi mengikuti apa yang disampaikan oleh Bung RK, Bung Rocky Gerung, yang sudah sangat lugas menyampaikan apa yang menjadi pikiran kita bersama sebenarnya. Pikiran aktivis, pikiran akademisi yang setiap kali kuliah hukum tata negara saya sampaikan. Persoalan-persoalan kebangsaan yang sedang kita hadapi. Nah, saya ingin bicara sedikit saja, nanti tentu teman-teman yang lain yang akan banyak menyampaikan. Yang berkaitan dengan ada dua sebenarnya persoalan kita sekarang, ya, yang sedang hangat. Yang pertama, isu tentang perpanjangan masa jabatan presiden, ya. Yang kedua, penundaan pemilu. Sebenarnya kalau kita bicara dua terminologi ini atau diksi ini, sebenarnya berujung pada satu kesimpulan yang sama. Artinya ada satu jabatan, ada satu pejabat yang ingin memperpanjang masa jabatannya. Memperpanjang masa jabatan dengan tiga periode, sama dia akan menjabat lagi sebagai presiden. Ya. Atau menunda pemilu itu sama konsekuensinya dengan memperpanjang masa jabatan. Ya. Tetapi saya ingin menyampaikan sedikit bahwa konstitusi itu adalah akal sehat. Seperti yang disampaikan oleh Bung Rocky tadi. Konstitusi itu akal sehat bukan hanya teks hukum, tetapi akal sehat dari seluruh komponen bangsa tentang bagaimana bangsa itu dia bawa kemana. Negara itu dia bawa kemana. Akal sehat. Maka ketika kita menyusun Undang-Undang Dasar, para founding fathers menyusun Undang-Undang Dasar yang pertama, tanggal 18 Agustus 1945, itulah adalah akal sehat yang hidup pada waktu itu. Ya. Ketika reformasi pun sekalipun, itulah akal sehat yang hidup ketika masa-masa reformasi. Maka secara teoritis konstitusi itu adalah resultan, hasil dari pergulatan sosial, pergulatan politik, pergulatan ekonomi yang hidup di dalam masyarakat. Maka konstitusi itu bukan lahir dari sekelompok elit. Makanya itu kenapa jabatan presiden, ya, jabatan presiden di dalam konstitusi kita setelah reformasi dibatasi hanya 2 kali masa jabatan. Karena itulah akal sehat yang hidup pada waktu itu. Kenapa? Karena kita belajar dari sejarah sebelumnya. Bung Karno misalnya, 20 tahun beliau menjabat, bahkan beliau mendeklarasikan diri sebagai jabatan sebagai presiden seumur hidup. Pelajaran masa lalu. Pak Harto misalnya, beliau menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Ya, 32 tahun. Ya, konstitusi pada waktu itu memungkinkan Presiden Soeharto selama 32 tahun, walaupun pemilu pada waktu itu pemilu yang penuh dengan rekayasa. Gitu loh. Tetapi ketika perubahan Undang-Undang Dasar kita, akal sehat seluruh bangsa pada waktu itu, ya, kita mengikuti perdebatan kenapa jabatan presiden itu hanya dibatasi hanya dengan 2 periode. Karena jabatan presiden itu sangat mengenakkan dan meninakbobokkan siapapun. Mengenakkan dan meninakbobokkan siapapun. Oleh karena itu, konstitusi membatasi jabatan presiden dan membatasi kekuasaan presiden itu. Jabatannya dibatasi, hanya Anda cukup prestasi apapun yang Anda bikin di negara ini, cukup Anda hanya 2 periode. Oleh karena itu, pasal 7 itu sudah terang benderang untuk menyatakan bahwa jabatan presiden itu hanya 2 kali masa jabatan. Tidak ada ruang terbuka untuk membuka interpretasi apa yang dimaksud dengan 2 periode itu. Tidak ada ruang untuk menginterpretasi, untuk menafsirkan 2 periode, karena angkanya sudah jelas. Sehingga bagaimanapun prestasinya seorang presiden selama dia menjalankan pemerintahan itu, ya, Pak SBY misalnya, ada plus dan ada minor. Kita lihat pemerintahan Pak SBY. Tetapi Pak SBY ketika di akhir-akhir masa jabatannya
ada wacana seperti ini. Ya saya ingat disampaikan oleh Pak Ruhut Sitompul waktu itu. Bagaimana kalau Pak SBY diperpanjang 3 kali masa jabatan supaya beliau bisa melanjutkan pembangunan? Pak SBY sendiri menyatakan, oh saya nggak mau. Saya sudah presiden, masih ada video-video beliau. Pak SBY menyatakan saya tidak berkehendak, keluarga tidak mendukung. Tapi sekarang kan berbeda. Dia dibangun konsolidasi lewat kepala desa, dibangun pernyataan-pernyataan melalui ketua-ketua partainya, ya, pendukungnya, dibangun wacana-wacana itu melalui menteri-menterinya. Sehingga inilah jendela politik kita, ya. Apa yang disampaikan di publik berbeda dengan apa yang disampaikan, apa yang menjadi kelakuan politik. Sehingga ini yang perlu diwaspadai, ya. Konsekuensinya bukan hanya persoalan hukum dan lain sebagainya, tapi persoalan bagaimana keberlanjutan hidup kita bersama. Ya. Keberlanjutan hidup kita bersama. Dengan jabatan 3 periode misalnya, oligarki semakin menjadi-jadi. Ya. Kita lihat misalnya MK sudah mulai membangun, ya, dengan open legal policy-nya, tidak berani membongkar pasal Undang-Undang 7 tahun 2014 tentang pemilu, 27 2017 tentang presidential threshold. Ini saya khawatir, sekalian, bahwa situasi-situasi akhir ini kalau kita hanya diam saja, ya, saya setuju seperti apa yang disampaikan oleh Bung Rocky itu, harus ada implikasinya apa yang kita bicarakan hari. Ya. Besok mungkin teman-teman demonstrasi itu monggo, ya, terbuka ruang. Ya. Karena kalau kita mengharapkan partai politik, sudah 80% partai politik itu masuk dalam kelompok oligarki yang mendukung, kemungkinan akan mendukung, dan gampang sekali untuk menggolkan perubahan Undang-Undang Dasar ini. Ya, gampang sekali. 80% parlemen sudah dikuasai. Tinggal 20% atau mungkin 15% Demokrat sama PKS yang di luar pemerintah. Tetapi ini akan menjadi bumerang bagi pemerintahan sekarang ini kalau wacana ini dan konsolidasi untuk mewujudkan wacana ini menjadi bisa terwujud. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa memang tidak cukup kita hanya diskusi melalui Zoom, tapi memang harus ada tindakan nyata. Ya. Tindakan nyata semua elemen bangsa, ya, mahasiswa, akademisi, semua, untuk kemudian bagaimana persoalan bangsa ini, ya, bisa diselesaikan dengan baik. Bagaimana mungkin kita berbicara akal sehat lagi ketika urusan yang paling basic dari kebutuhan masyarakat minyak goreng saja nggak becus ngurusnya, apa yang mau dimintai perpanjangan masa jabatan? Kita sedang tidur, kemudian BBM naik, TDL naik. Lalu kalau berpikir secara rasional, orang minta jabatan itu kalau ada prestasinya. Ya. Walaupun tadi saya sampaikan, konstitusi Anda walaupun punya prestasi pun tidak akan bisa diperpanjang. Karena pengalaman kita lihat misalnya, Pak Harto di awal-awal itu sangat ideal masa jabatan. Tetapi begitu masuk kroni-kroninya, anak-anaknya masuk di dalam oligarki politik, masuk di dalam bisnis, maka bangsa itu atau negara itu menjadi tidak berdaya lagi. Oleh karena itu pengalaman kita itu menjadi pelajaran bagaimana jabatan yang begitu lama, yang begitu mengenakkan itu akan mengisarahkan bangsa, akan mengisarahkan negara itu. Oleh karena itu konstitusi tadi seperti yang saya sampaikan membatasi jabatan presiden itu hanya 2 kali masa jabatan. Obama misalnya di Amerika, prestasi banyak dicapai oleh Obama. Tapi konstitusi Amerika menyatakan stop, Anda cukup hanya 2 periode. Nah, kita ini memang bangsa yang tidak konsisten, ya. Sering banyak melupakan. Sehingga sudah kita cantumkan di dalam Undang-Undang Dasar, bahkan pada tanggal 14 Februari kemarin
DPR dan Presiden, DPR dan Menteri KPU itu sudah menyatakan tanggal pencoblosannya itu tanggal 14 Februari 2024. Tiba-tiba kemudian sehari setelah itu, ya hari setelah itu berkembang wacana bagaimana pemilu ditunda. Ya, bagaimana pemilu ditunda. Ini kan sesuatu hal yang tidak masuk akal sehat kita. Ya. Tidak ada hambatan-hambatan besar yang akan kita hadapi. COVID ini akan berakhir. Walaupun COVID sekalipun kita masih punya cara, ya, masih banyak jalan kita untuk melaksanakan pemilu itu. Ya. Apakah e-voting atau dan lain sebagainya. Ada teknologi. Makanya pesta demokrasi 5 tahun sekali itu bukan hanya sekedar pesta demokrasi, tetapi itulah kedaulatan rakyat. Itulah wujud dari kedaulatan rakyat. Ya. Untuk melihat pemimpinnya, untuk menghukum pemimpinnya yang telah gagal, untuk menghukum partai politik yang telah gagal. Ya. Karena itulah daulatnya rakyat pada hari itu. Ya. Sangat susah sekarang presiden itu bisa diturunkan di tengah jalan karena kebijakan politik. Maka kita menghukum dia 5 tahun sekali. Kita menghukum partai politik yang tidak becus ngurus negara itu 5 tahun sekali. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, ini sebagai pengantar saja supaya apa yang kita bicarakan ini bisa terwujud dalam ruang-ruang gerakan yang kemudian menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia. Cukuplah kita, ya, cukuplah pengalaman masa lalu, pengalaman Orde Lama, Orde Baru, kita menjadi dihianati seolah masyarakat Indonesia dianggap bodoh. Ya, kita semua dianggap bodoh, padahal keluarga Indonesia ini, ya, terutama di NTB, hampir setiap rumah itu ada sarjana. Ya, setiap rumah itu ada sarjana. Masa iya hanya yang bisa jadi presiden itu hanya dia saja? 4L, lu lagi. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oleh karena itu, saudara sekalian, ini hanya sekedar pemantik saja menjelang buka puasa ini, walaupun kita bicara hal-hal yang berat ini menjelang buka puasa, saya kira itu hanya pengantar singkat, nanti dilengkapi Bang Dr. Safril yang terdekat. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda Dr. Muhammad Risnain yang sudah memberikan beberapa poin penting dalam penyampaiannya tadi. Paling tidak yang saya tangkap itu adalah pesta demokrasi ini wujud dari kedaulatan rakyat, ya. Kalau kita membuka amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu pasal 2 ayat 1. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu proses afirmasi dari undang-undang kita. Nah, sebelum nanti ditanggapi oleh para audiens dan para ketum-ketum OKP juga, jadi memperkuat basis ini lagi, basis kita, ya, kami minta kesediaan dari Anda Dr. Safril Konsolidasi akbar deh mulai maru memberikan sedikit tambahan referensi dan penguat bagi konsolidasi akal sehat kita ini, atau konsolidasi akal sehat yang berwujud gerakan di hari esoknya. Waktu dan kesempatannya kami persilakan ke Anda, Dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Salam pergerakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengingat ada 6 poin kalau tidak salah di tuntutan reformasi 98. Pertama itu mengadili Soeharto dan kroni-kroninya. Itu sudah dilakukan, lalu melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu juga sudah menghapus dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Nah, yang 5 dan 6 itu menjadi soal, yakni menegakkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Lalu perkembangan terakhir kita melihat ada satu fenomena baru di dunia politik keindonesiaan, yakni adanya dominasi oligarki. Dominasi oligarki politik, oligarki hukum, oligarki ekonomi, bahkan mengarah kepada oligarki agama. Setidaknya itu mungkin yang diduga oleh Rocky Gerung tadi, Bang Rocky Gerung tadi, tentang adanya indikasi agama juga ikut terlibat dalam mengatur jalan hidup negara, yang pada akhirnya kemudian menghadirkan satu situasi ketegangan agama di antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau antar agama itu sendiri. Jadi itu juga problem yang mesti kita juga kritisi. Lalu selain isu penting yang disebutkan tadi, mengemuka hal baru, yakni perpanjangan masa jabatan presiden, menunda pemilu, dan sesungguhnya ada isu lain, yakni 20% presidensial threshold yang sebenarnya diperjuangkan oleh teman-teman yang ekstra parlemen itu adalah presidential threshold 0% agar terjadi tingkat partisipasi publik atau tingkat partisipasi publik dalam proses pemilu itu sendiri. Jadi ada korelasi antara ketiga hal itu sesungguhnya. Jika misalnya masih 20% sekarang dalam tahap uji materi di Mahkamah Konstitusi, ya, judicial review di Mahkamah Konstitusi tentang 20% presidensial threshold itu. Kalau masih 20% presidensial threshold, lalu kemudian perpanjangan masa jabatan presiden itu berhasil digagalkan melalui proses ekstra parlemen oleh pergerakan publik, mahasiswa maupun rakyat misalnya, yang bersatu, maka potensial akan ada semacam skenario atau konspirasi elit untuk memperkuat 20% presidensial threshold untuk menghadirkan satu proses pemilihan umum yang terkesan demokratis, tapi sebenarnya tidak demokratis. Potensial terjadi itu. Maka itu juga harusnya menjadi juga bagian yang dibincangkan secara serius oleh pergerakan mahasiswa yang sekarang. Memang beda problemnya di era yang lalu, ya, di 98 ada tambahan masalah, ada tambahan masalah yang menimbulkan juga makin rumitnya permasalahan kenegaraan kita. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kita lihat ada pernyataan ketua atau pengurus partai politik yang tergabung dalam pemerintah yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan kita tertipu oleh informasi pernyataan-pernyataan yang sifatnya personal dari oknum pengurus atau ketua. Dalam pengambilan keputusan kepartaian, mestinya akan resmi pernyataan partai itu apabila diputuskan oleh partai secara resmi hasil musyawarah atau hasil rapat partai yang khusus untuk membahas masalah itu. Jika pernyataan itu dilakukan oleh orang per orang, hatta dia ketua partai atau pengurus partai, tanpa melalui mekanisme internal partai dalam pengambilan keputusannya, maka pernyataan-pernyataan itu dapat dianggap sebagai sebuah skenario untuk membalikkan isu atau untuk menipu dalam tanda kutip publik. Kita bisa lihat ada potensi political media, ya, politik media yang dimainkan oleh orang-orang. Sementara di belakang layar, di belakang media, ada potensial juga ada semacam kesepakatan para mafia untuk secara bertahap mengendalikan informasi yang beredar tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Ya, informasi dari Bang Rocky Gerung tadi bahwa ada kelompok mahasiswa yang dikasih amplop itu sebuah problem moral dari mahasiswa kita, mahasiswa itu sendiri. Padahal sebenarnya ketika mahasiswa tersebut mengambil amplop dari penguasa, sesungguhnya dia telah mengkhianati ibunya di rumah yang kesulitan mendapatkan minyak goreng.
mengkhianati ibu-ibunya yang sekarang itu kesulitan mendapatkan sembako yang mungkin mahal, mengkhianati rakyat miskin yang kesulitan mendapatkan gas 3 kilogram karena terjadi kenaikan gas, harga gas. Atau misalnya mengkhianati rakyat secara mayoritas, bahwa kita mengalami problem ekonomi yang belum berakhir. Maka sebenarnya aksi mahasiswa adalah hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Karena itu tidak ada wewenang negara untuk membuat tidak terjadinya upaya kritik dari publik. Karena sesungguhnya rakyatlah yang memberikan mandat kepada publik itu, kepada negara melalui pajaknya yang dibayarkan oleh rakyat itu sendiri. Itu sebenarnya ilmu dasar ilmu negara semester 1 atau semester 2 yang menggambarkan bahwa pemerintah atau negara atau elit legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu sesungguhnya adalah pelayan publik. Mengapa dinyatakan sebagai pelayan publik? Karena mereka dibayar oleh publik melalui pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh kita. Nah, sehingga itulah kenapa kita perlu menyoal mereka, kenapa pajak kami tidak dikelola dengan baik, justru dikorupsi. Mengapa pajak kami tidak digunakan untuk kembali ke rakyat, untuk menyiapkan akses transportasi, akses penerangan dan akses air bersih misalnya, yang paling dasar. Jadi kalau itu tidak terjadi, maka sebenarnya ada problem kenegaraan. Kita lihat misalnya data korupsi yang terjadi tahun 2015 sampai dengan 2019 itu ada banyak korupsi yang dilakukan oleh BUMN, BUMD. Dan itu paling tinggi terjadi tahun 2019. Data itu menggambar, itu sumbernya dari KPK. Itu menggambarkan bahwa ada problem internal dari manajemen negara. Kalau BUMN itu terjadi peningkatan angka korupsi, menandakan bahwa presidennya nggak becus mengurus negara. Jangankan mengurus negara yang luas, rakyat yang begitu sangat luas, yang banyak. Mengurus BUMN dalam internal negara saja, presiden tidak mampu membersihkan masalah korupsinya itu sendiri. Lalu bagaimana menyoal korupsi yang lebih luas yang terjadi di berbagai perusahaan-perusahaan besar di luar itu. Lalu secara internal saja mereka bermasalah. Presiden tidak mampu menata internal manajemennya. Sehingga saya menganggap ini hampir semua yang tampak di permukaan itu adalah dagelan politik yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Hampir semua. Coba lihat misalnya, saya kadang bertanya, apakah ada satu dimensi masalah yang tidak bermasalah di Indonesia? Dimensi kehidupan yang tidak ada masalah di Indonesia. Dimensi ekonomi kita bermasalah, utang makin meningkat, harga sembako yang makin meningkat, kondisi kehidupan ekonomi juga tidak stabil. Lalu kemudian kondisi politik makin rumit. Ada oligarki politik yang mengendalikan dari belakang, sehingga dinamika politik kita tidak sesuai dengan teori-teori politik yang diterima oleh kita di perguruan tinggi. Ada problem lain, agama bahkan mengalami konstipasi. Nah, ini menggambarkan bahwa memang di sisi lain ada kelompok orang yang dengan bodoh mengajukan perpanjangan masa jabatan presiden, seperti saya analogikan seperti seorang imam sholat subuh yang meminta menambah 1 rakaat gitu. Jadi sholat subuh kan 2 saja. Jadi dia meminta 1 tambahan rakaat untuk sholat subuh. Padahal itu inkonstitusional. Karena inkonstitusional, maka sebenarnya dalam konteks kehidupan, dalam konteks sholat, maka solusinya ganti imamnya agar supaya dia tidak ngotot untuk memperpanjang
memperpanjang atau menambah rakaat sholat subuh itu. Ada kesan begitu yang saya lihat, sehingga analoginya seperti itu maksud saya, sehingga upaya kritis yang dilakukan oleh rakyat sebenarnya adalah upaya yang wajar, karena ada satu anti klimaks dari kerisauan publik yang makin lama makin meningkat, gitu. Makin risau, sehingga akibatnya apa? Akibatnya terjadi konsolidasi yang intens dari pusat sampai ke daerah. Hanya memang problemnya adalah apakah aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini bisa konsisten atau tidak? Bisa konsisten atau tidak? Ataukah potensial akan ada pengkhianatan dalam proses perjuangan menegakkan kebenaran, bukan seperti yang betul yang disebutkan oleh Bang Ki Gurung tadi. Tujuan kita sebenarnya, tujuan pergerakan yang kritis dilakukan oleh rakyat dan mahasiswa itu bukan untuk menurunkan seorang presiden, karena itu terlalu naif kita, terlalu sederhana terlalu sederhana tujuan itu. Tujuan utama dari sebuah pergerakan kritis itu adalah untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan hukum, untuk menghadirkan satu bentuk masyarakat yang diinginkan oleh Pancasila itu sendiri sebenarnya. Ketika ada pemimpin berganti, lalu kemudian pemimpin pengganti itu juga keluar dan mengangkangi nilai-nilai yang ada dalam dasar-dasar negara, maka patut untuk terus dikritisi sampai hadir seorang pemimpin yang memiliki komitmen yang sama dengan ide-ide negara ini berhasil, ide dasar dari negara ini. Jadi ya kita perlu secara intens mengomunikasikan ini, karena ini sudah jam sekian. Saya sederhanakan problem kita, apa yang saya sampaikan, bahwa problem kita terlalu banyak yang dapat ditelaah sebenarnya, baik itu berkenaan dengan indeks korupsi atau indeks korupsi kita yang juga masih betul-betul rendah, gitu kan, masih rendah, berada di indeks 38, bahkan kita berada di Timur Leste, timur negara yang baru merdeka, di bawah Vietnam yang juga negara yang baru merdeka, menandakan bahwa Indonesia belum beranjak dari kondisi sehat dalam kejujuran, sehat dalam moral, sehat dalam nilai. Elitnya masalahnya, ya, akibatnya rakyat juga ikut-ikutan melakukan tindakan yang amoral. Nah, mudah-mudahan gerakan mahasiswa terus terjaga. Saya juga ingin catatan yang lain ya, terkait dengan kejahatan cyber. Kadang yang kita lihat, kejadian, saya mendengar isi orasi yang disampaikan oleh Ketua BEM UI yang beredar di lini massa, bahwa HP milik Ketua BEM Trisakti, kalau tidak salah, itu disadap oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kadang ini kan mesti harus juga ditelaah juga. Apakah kasus kejahatan siber yang terjadi di Indonesia ini juga menyasar oknum polisi atau siapa saja yang mengatasnamakan aparat negara yang melakukan intimidasi kepada mahasiswa yang akan melakukan aksi atau melakukan upaya oposisi di ekstra parlemen. Mestinya juga dipikirkan bahwa jika ada oknum aparatur negara atau oknum polisi misalnya yang diketahui melakukan intimidasi pada HP milik mahasiswa, maka mestinya kejahatan cyber itu pun mengenai polisi atau aparat negara, tidak hanya mengenai orang-orang atau publik saja. Maka itu yang saya katakan, kadang hukum ini hanya untuk rakyat, tidak untuk aparat penegak hukum. Mestinya mereka, jika memang mereka bersalah, jika memang diketahui mereka melakukan intimidasi secara cyber, misalnya dari aspek cyber, maka mestinya juga mereka harus dikejar, dicari
apa diungkap dan dihukum. Saya kira itu mungkin dari saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Fahril yang sudah memberikan beberapa pandangannya tadi tentang yang kita diskusikan, termasuk memperkuat lagi atau merefresh kembali ingatan kita tentang amanat-amanat reformasi yang poin-poin sebetulnya 5 dan 6-nya itu adalah menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut. Saya pikir para ketua OKP juga sudah mencatat ya, sangat banyak sekali poin yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita, terutama mulai dari speaker sampai narasumber yang terakhir. Nah, pada kesempatan ini sebelum nanti sesi kedua kami lemparkan kepada audiens secara umum. Jadi sesi pertama ini kami minta kesediaan para ketua-ketua OKP juga yang memfasilitasi kegiatan ini untuk memberikan pandangan ya. Paling tidak kami berikan waktu 7 menit untuk menanggapi para ketua OKP sekalian menanggapi apa yang sudah didiskusikan sejak awal sampai hari ini, pandangan-pandangan kritisnya untuk memperkaya referensi gerakan kita ke depannya. Pertama, kepada Ketua Umum DPD IMM NTB kami berikan waktu dan kesempatannya untuk memberikan pandangan dari sisi ini ya, sisi analisa wacana media, karena mengingat ya ini perlu juga kami sampaikan bahwa ada wacana tentang big data yang dimainkan, Jadi minta tolong ini, tolong di mute dulu para audiens. Jadi ada wacana big data 110 juta orang yang mendukung penundaan pemilu. Nah, sementara dari sisi analisa media itu tidak seperti demikian pengguna Twitter, Facebook maupun Instagram yang ada di Indonesia ini. Nah, dari sisi ini saya pikir bisa juga dianalisa oleh Ketua DPD IMM NTB. Jadi silakan sampaikan pandangannya. Waktu dan kesempatannya kami persilakan selama 5 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesempatannya yang saya hormati para pembicara, ada Kanda Dr. Isnain dan Kanda Dr. Safril, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Mataram dan Universitas Mataram telah membersamai gerakan kita, kemudian teman-teman dari OKP, teman-teman peserta yang berkesempatan untuk bergabung dalam proses diskusi kita di sore hari ini. Alhamdulillah, tentu teman-teman sekalian, kita telah mengetahui secara bersama kaitannya dengan bagaimana kondisi kita beberapa waktu terakhir kaitannya dengan dinamika politik kebangsaan yang memang beberapa waktu sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan telah santer beberapa berita, entahkah itu kaitannya dengan masalah proses penundaan pemilu, yang kemudian proses wacana Jokowi 3 periode, kenaikan harga bahan bakar minyak, kemudian beberapa berita-berita lain. Tentu ini akan menggelitik kita secara bersama untuk kita pikirkan atau masuk jauh lebih dalam bagaimana dinamika politik kebangsaan kita akhir-akhir ini, dan tentu itu akan mengajak pada kita sebagai bagian dari organisasi kepemudaan dalam hal merespon atau melihat, dan pada akhirnya kita akan menentukan sikap seperti apa. Apakah kemudian kita bagian dari OKP akan menyatakan sikap kita akan mendukung Jokowi 3 periode lewat proses penundaan pemilu, atau sebaliknya kita akan menyeruakan atau menyampaikan aspirasi
kita bahwa proses penundaan pemilu dan wacana Jokowi 3 periode adalah sesuatu hal yang sifatnya inkonstitusi. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sekalian, sebelum kita berbicara masalah itu, beberapa waktu terakhir sebelum ramai aksi kita yang ada di daerah di Nusa Tenggara Barat, aksi terhadap wacana ataupun berita-berita yang berkembang belakangan terakhir itu telah direspon oleh teman-teman yang ada di Cipayung Plus juga itu kan. Cuman kritisnya ada beberapa hal yang menurut saya itu sangat-sangat krusial dan itu absen dari proses pembicaraan. 2 di antara isu penting yang luput dari tuntutan mereka ya kaitannya dengan masalah wacana Jokowi 3 periode dan proses penundaan pemilu adalah 2 isu yang absen untuk disampaikan di muka umum, dan respon hal itu tentu kita bagian dari organisasi kepemudaan yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat juga tidak boleh kebobolan dalam konteks yang itu tadi. Karena apa teman-teman sekalian, kalaulah kita merespon kembali atau merefleksikan kembali pada konteks kita yang ada di Nusa Tenggara Barat, tidak ada keraguan sebenarnya terhadap kecintaan Jokowi di Nusa Tenggara Barat. Saya harus mengawali dengan pernyataan itu karena memang apa? Beberapa agenda nasional, misalnya puncaknya pada perhelatan MotoGP di Nusa Tenggara Barat adalah bagian ungkapan kecintaan Jokowi terhadap Nusa Tenggara Barat yang meskipun pada proses pemilu 2014 dan 2019 kita harus mengakui juga bahwa ya sebagian besar masyarakat Nusa Tenggara Barat tidak menginginkan Jokowi untuk menjadi presiden di kurun waktu 2014 sampai dengan 2019 dan 2019 sampai dengan 2024. Ya karena memang apa? Kalau kita merujuk pada hitungan akhir dari Komisi Pemilihan Umum ya jelas Jokowi pada kesempatan itu kalah jauh. Dan merespon itu juga teman-teman sekalian ada beberapa pernyataan. Mungkin wacana tentang proses penundaan pemilu sebenarnya bukan wacana yang baru muncul baru-baru ini, karena sesungguhnya di tahun 2019 misalnya pada saat Jokowi usai dilantik itu kan langsung muncul satu berita yang cukup menggemparkan dari Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia yang coba untuk mewacanakan adanya amandemen Undang-Undang tahun 1945 yang kemudian kalau tidak salah di tanggal 2 Desember 2019 satu pernyataan yang menurut saya tegas dari Jokowi, ya kalau misalnya ada wacana untuk melakukan perpanjangan masa jabatan presiden itu sama halnya dengan menampar muka saya secara langsung, kurang lebih bahasanya seperti itu. Itu menandakan memang secara pribadi mungkin Jokowi tidak menginginkan adanya wacana penundaan pemilu dan 3 periode bagi dia untuk memimpin Indonesia. Tetapi juga kita tidak boleh menutup mata karena memang wacana-wacana seperti ini misalnya kaitan dengan masalah penundaan pemilu ini kan kalau belakangan terakhir itu muncul dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Muhaimin Iskandar yang menginginkan adanya proses penundaan pemilu hanya karena ada permasalahan kaitannya dengan masalah bagaimana status ekonomi kita ini yang sedang terseok gara-gara kaitannya dengan masalah virus corona yang tengah melanda dunia sampai dengan pada kesempatan sekarang. Tetapi maksud saya teman-teman sekalian dan Pak Materi, kita juga tidak boleh melupakan bagaimana krisis keuangan yang terjadi di tahun 2008 dan 2009 itu tadi. Walaupun kita negara Republik Indonesia dalam situasi krisis perekonomian, perhelatan pemilihan presiden di tahun 2009 itu tetap kita laksanakan meskipun dalam situasi krisis ekonomi. Dan kenapa hal yang sama juga tidak terjadi sebaliknya di tahun 2024? Apakah betul kemudian hanya karena permasalahan ekonomi itu alasan proses penundaan pemilu dan menginginkan Jokowi dapat dijadikan sebagai alasan untuk menganggap hal-hal yang semacam itu? Tentu hal ini harus kita kritisi secara bersama karena memang tadi telah disampaikan bahwa ya memang mandatnya dari undang-undang kita mengharuskan satu periode kepemimpinan seorang presiden itu selesai dalam masa waktu 5 tahun yang kemudian baru akan terpilih kembali ketika memang itu ada wacana untuk mau dilanjutkan dan cukup di periode kedua saja. Tetapi
tentu itu hal yang menjadi catatan kritis buat kita semua sampai dengan pada akhirnya bahwa ada proses pengklaiman data dari Luhut Binsar Panjaitan bahwa ada 110 juta rakyat Indonesia yang menginginkan pemilih utuh ditundang dan yang kemudian akan berimbas pada Jokowi akan melanjutkan periode kepemimpinannya untuk yang ketiga kalinya. Tentu hal ini tidak bisa kita elakkan karena memang ada istilah digital netizenship atau kewarganegaraan digital. Mungkin ketika kita mau menganalisa atau dari apa yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan itu adalah bagian dari kewarganegaraan digital. Tetapi sesungguhnya juga kita juga tidak boleh melupakan tidak semua warga negara Republik Indonesia itu menggunakan media sosial. Kalaulah misal kita baca pada data terakhir ada 100, itu artinya partisipasi warga negara Republik Indonesia untuk menggunakan media sosial dan menggunakan internet itu sangatlah tinggi. Tetapi bukan berarti itu adalah warga negara yang real. Maka saya malah berpikiran bahwa itu adalah tidak semua dari yang 110 juta itu adalah warga negara, tetapi juga adalah bagian dari budget yang sengaja memang ada, kemudian didesain untuk melemparkan wacana-wacana penting yang dalam rangka untuk mendukung wacana-wacana kita maksudkan itu tadi. Saya pikir yang kaitannya dengan masalah itu teman-teman sekalian harus harus kita bedah secara bersama, tetapi sesungguhnya juga apakah nalar gerakan kita dalam rangka mengawal konstitusi ataupun menolak wacana 3 periode itu kuat untuk kita wacanakan secara bersama. Karena catatannya juga ketika kita refleksikan sepanjang misalnya ketika kita melakukan aksi demonstrasi kaitannya dengan masalah penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak, maka ya memang kita telah melakukan aksi demonstrasi, tetapi sejauh mana tuntutan kita itu diterima atau diterima lalu membatalkan wacana kenaikan harga bahan bakar minyak. Itu adalah catatan yang pertama. Yang kemudian ketika kita sepadankan dengan kondisi kita yang sekarang, apakah dalam konteks kita mewacanakan dalam aksi demonstrasi misalnya kemudian wacana-wacana lewat tulisan-tulisan ilmiah di media sosial, apakah memungkinkan untuk menggagalkan adanya proses penundaan pemilu dan menolak 3 periode Jokowi itu tadi. Saya pikir itu akan menjadi tantangan tersendiri buat kita, tetapi sesungguhnya ketika kita berangkat dari sekarang di tahun 2002 ini sampai dengan menjelang pemilihan presiden 2024 itu, maka hal yang sama juga harus kita suarakan secara serius. Artinya, saya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian dalam merespon wacana-wacana seperti ini tidak kita respon secara momentum atau karena situasinya yang sedang hangat untuk dibicarakan ya sudah kita ikut-ikutan untuk membicarakan hal yang sama. Tetapi sesungguhnya kenapa kita perlu mewacanakan ini secara bersama ya karena memang itu adalah amanat konstitusi. Yang artinya proses pembicaraan kita terhadap penolakan wacana 3 periode Jokowi itu tidak boleh selesai hanya dengan aksi demonstrasi, tetapi harus dibarengi dengan aksi-aksi yang lain yang mengarah bahwa penolakan kita misalnya dari bagian dari Cipayung Plus itu adalah serius untuk menolak Jokowi 3 periode. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir kaitan dengan masalah wacana penundaan pemilu. Kami dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berpikiran bahwasannya kenapa wacana proses penundaan pemilu ini muncul pada kesempatan sekarang sebagai wacana yang hangat. Yang ada di pikiran kami adalah ini adalah satu konfirmasi kegagalan pemerintahan Jokowi dalam rangka mengawal amanat rakyat. Ya karena memang apakah waktu yang diberikan oleh rakyat Republik Indonesia selama 10 tahun dalam memimpin Republik ini kurang untuk memperbaiki tatanan ekonomi. Yang karena memang sedari awal misalnya wacana yang dilemparkan oleh Jokowi adalah kita punya uang banyak. Dan itu akan kita gunakan untuk membayar utang. Tetapi sesungguhnya yang terjadi pada kesempatan sekarang adalah justru yang sebaliknya. Utang kita semakin meluas yang sampai pada angka 7.000 triliun. Kemudian dimunculkan dengan wacana adanya proses pembangunan ibu kota Nusantara. Itu sesungguhnya bagian dari konfirmasi. Yang artinya kami berpikiran bahwa wacana penundaan pemilu ini adalah bagian dari cara pemerintahan Jokowi untuk memuluskan proses pembangunan ibu kota negara yang baru karena memang itu adalah satu tanggung jawab besar
dan semua kepentingan-kepentingan mereka yang terafiliasi dengan oligarki ekonomi itu masuk di dalamnya. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan tentang dengan masalah ini. Saya mengajak pada secara keseluruhan kita bagian dari organisasi kepemudaan yang ada di Nusa Tenggara Barat, bahwasanya menolak Jokowi 3 periode dan kemudian menolak proses penundaan pemilu itu jangan sampai kita selesai dalam satu dalam satu waktu. Artinya kita hanya hangat untuk membicarakan masalah ini ya karena memang ini sedang hangat untuk kita bicarakan. Nanti misalnya ketika muncul isu-isu yang lain, masalah proses penundaan pemilu, kemudian masalah-masalah yang lain akan luput dari pembicaraan kita. Jadi saya harap proses pembicaraan kita tidak akan selesai dalam ruang-ruang diskusi yang seperti ini, tetapi kita juga harus lanjutkan pada proses-proses pembicaraan lain yang lebih-lebih itu kita masuk pada wilayah aksi demonstrasi. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ketua DPD MMTB yang sudah memberikan tanggapannya. Kami minta lagi kesediaan dari Ketum Batko HMI Bali Nusra, Ketum Rahmat. Ketum Rahmat ada di sini kah? Halo, Ketum Rahmat, untuk memberikan pandangannya mewakili himpunan mahasiswa Islam Bali Nusra. Sepertinya kita skip dulu ya. Ya, sambil nunggu GMKI mungkin. Ya, selanjutnya ya mungkin dari teman-teman GMKI sambil nunggu. Dari Ketum Rahmat. Ketum Rahmat lagi ngopi di Bogor. Ya, masih ngopi pleno 1 ya, Ketum Rahmat. Oke, kepada Tung Yansen ya, Ketum GMKI Mataram, untuk memberikan sedikit tanggapannya mengenai apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Pada Tung Yansen kami silakan. Ya, baik. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam buat kita semua. Pemateri yang sudah menyampaikan gagasan dan pandangannya terkait isu yang sementara lagi hangat-hangat di daerah ini ya. Jadi mungkin dari kami dari GMKI sendiri mungkin langsung saja, mungkin tidak panjang lebar. Jadi untuk memberikan pandangan terkait kondisi yang terjadi saat ini. Jadi fenomena penundaan pemilu dan atau wacana 3 periode yang ditinjau dari segala sudut pandang adalah suatu hal yang tidak bermanfaat dan tidak mendidik rakyat. Terkhususnya menteri-menteri yang menyuarakan hal-hal terkait yang seharusnya menteri-menteri ini fokus membantu mengatasi masalah kebangsaan yang akhir-akhir ini terjadi sampai hingga akhir periode 2024. Terlalu banyak masalah yang kita lihat sering terjadi saat ini, misalnya seperti yang kelangkaan minyak goreng, kenaikan pajak yang tidak masuk akal ke segala sektor, dan juga kenaikan harga BBM. Menteri seharusnya ini bukan malah menjadi, ini sebenarnya harus kerjanya menteri untuk membantu presiden untuk mengatasi hal-hal ini. Malah di sini menteri menjadi tim ses untuk mengampanyekan Jokowi 3 periode dan penundaan pemilu. Ini yang harus ini dari para menteri kita ini. Dan berikut, oleh sebab itu jadi dari sikap dari kami GMKI Mataram sini jelas kami mengecam menteri-menteri yang terus menyuarakan penundaan pemilu dan 3 periode. Alangkah baik menteri-menteri ini lebih fokus dengan tugas dan fungsi mereka masing-masing. Dari catatan-catatan yang tadi sudah disampaikan, jadi kami langsung menyampaikan pernyataan sikap. Jadi pernyataan sikap dari kami GMKI Cabang Mataram sendiri sebagaimana peran dan fungsi mahasiswa untuk
terus mengingatkan kepada Presiden dan jajaran kekuasaannya agar tidak gagal dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat. Untuk itu kami siap untuk turun menyuarakan. Setelah diskusi ini kita akan sama-sama turun menyuarakan dalam bentuk nyata di kantor DPR atau di ini untuk bisa menyambung aspirasi kita yang diskusi ini sampai ke pusat. Ya mungkin cuma itu yang saya dapat sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ketua Yansen yang cukup singkat, padat, dan jelas merespon atau menanggapi isu yang sedang berkembang hari ini. Jadi dari pihak KMKI sendiri mengecam ya, pertama memberikan bahwa menteri seharusnya lebih fokus dan konsen mengurus kebijakan-kebijakan teknis yang membantu rakyat keluar dari masalah sosialnya, bukan malah menjadi agent untuk mengkampanyekan 3 periode atau kasarnya makar terhadap konstitusi. Baik, selanjutnya Tum Rahmat, bagaimana? Sudah terkonfirmasi atau masih ngopi di Bogor kan? Oke, kalau Tum Rahmat belum ada konfirmasi, ya barangkali selanjutnya ya kita serahkan ke Tum kami NTB, Tum Amri untuk memberikan paling tidak penegasan dan poin-poin penting dalam diskusi kita. Silakan Tum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Sama-sama kita hormati kedua narasumber kita, Pak Dr. Isnain, kemudian Pak Dr. Safril yang sudah berkenan meluangkan waktunya, kemudian para pimpinan OKP, ini ada Tum Anhar, kemudian Tum Yansen, kemudian ketua OKP yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Langsung saja teman-teman sekalian, karena tadi sudah cukup panjang dan banyak penjelasan yang sangat detail daripada pemateri kita maupun yang disampaikan oleh Tum Anhar, kemudian Tum Yansen tadi. Kami hanya ingin menegaskan di satu sisi tentang bahwa isu tentang penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden itu sebenarnya adalah parsialisasi dari akumulasi problematika bangsa kita hari ini. Di mana kalau kita melihat secara garis besar, Indonesia hari ini sedang mengalami kemunduran. Seharusnya kalau kita bagi terminasi pergerakan bangsa kita, mulai daripada misalnya di fase kemerdekaan 1945, itu kita sebut dengan fase konsolidasi kemerdekaan, perjuangan kita untuk menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. Kemudian kita sukses mendeklarasikan diri kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kemudian ketika kita memasuki fase 1998, di mana kita kenal dengan istilah reformasi teman-teman sekalian, nah, kita bisa coba simpulkan pergulatan bangsa kita ini sedang menuju kepada proses konsolidasi demokrasi. Jadi kita sedang mencari format bagaimana kita menjadi satu bangsa yang besar, kemudian heterogenitas bangsa kita yang sangat tinggi, kemudian kita mampu mengolah kesatuan, keeratan bangsa. Kemudian ditemukanlah formulasi bahwa ada 6 mandat reformasi tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Dr. Safril, salah satunya adalah membatasi masa jabatan presiden. Nah, kemudian pasca reformasi, sebenarnya kalau kita mengikuti tren positifnya ya teman-teman sekalian, para hadirin sekalian, harusnya bangsa kita sekarang ini harus memasuki fase konsolidasi ekonomi. Ya, kira-kira kalau di teorinya ekonomi itu, kalau dari fase lepas landas, maka kita harusnya masuki ke fase terbang, di mana pembangunan, kemudian peningkatan indeks prestasi manusianya, kemudian desentralisasi pembangunan yang tidak hanya berpusat di daerah-daerah kota besar, kemudian industrialisasi modern sampai dengan basis pedesaan, harusnya ke fase itu. Nah, itu secara ideal. Hari ini memang betul kita sudah memasuki konsolidasi ekonomi. Tapi konsolidasi ekonomi kita ini hanya dilakukan oleh segelintir orang saja teman-teman sekalian. Nah, itu adalah masalah terbesar yang kita hadapi hari ini. Misalnya isu-isu terbaru, misalnya ketika Luhut lagi dan lagi diangkat menjadi ketua Komite Sumber Daya Air Nasional.
di mana air ini adalah salah satu komoditas barang pabrik yang menyangkut hajat hidup manusia banyak. Nah, belum lagi Luhut juga punya banyak perkebunan sawit, tambah lagi perusahaan nikel di Sumatera dan sebagainya. Dan kalau kita melihat secara agregat, secara garis besar teman-teman sekalian, kondisi bangsa kita hari ini, hampir di semua kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah pusat khususnya, itu hanya mementingkan kebijakan oligarki ekonomi saja. Oligarki ekonomi saja. Apa sih yang menjadi pangkal daripada permasalahan kelangkaan sampai dengan mahalnya minyak goreng? Ternyata itu kalau kita kaitkan dengan pasar global hari ini, di pasar global CPO, crude palm oil itu jadi minyak mentah, kelapa sawit, itu ada kenaikan yang cukup drastis, bahkan sampai 300% kenaikan daripada harga CPO dunia. Hal ini ternyata dipelopori oleh ketika Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi ekspor CPO-nya ke pasar internasional. Karena kalau teman-teman cek misalnya di media maupun di data di cek di Google, ternyata Indonesia ini menyumbang 59% CPO internasional. Jadi di pasar dunia, pasar kelapa sawit, itu 59% itu disumbang oleh Indonesia. Nah, jadi ketika Indonesia ingin menaikkan ranking harganya gitu ya, harga pasar internasional, maka dia membuat kebijakan untuk mengurangi jumlah porsi ekspor di level dunia. Nah, ketika terjadi kelangkaan, kurangan stok CPO, maka terjadilah kenaikan harga CPO internasional. Nah, di sanalah tadi ketika terjadi kenaikan harga yang sangat drastis sampai 300% itu, semua stok CPO di dalam negeri itu dikeluarkan semua oleh perusahaan-perusahaan yang hanya segelintir perusahaan yang memang punya relasi kuat kepada kekuasaan hari ini. Nah, ketika CPO di dalam negeri berkurang, maka untuk produksi minyak goreng menjadi berkurang seperti itu. Produksi berkurang, stok berkurang, maka direspon dengan kenaikan harga pasar. Nah, dan hampir semua, misalnya kebijakan nikel, kemudian kebijakan otomotif, industri otomotif, sampai dengan ketika kita melihat perhelatan perhelatan MotoGP di daerah kita hari. Hanya seperti efek bom saja hari itu meledak 1-2 hari udah hilang lagi hawanya. Belum lagi masalah disparitas, kemudian ketimpangan pembangunan, kemudian juga ketimpangan distribusi pendapatan. Kita bisa mengecek hari ini teman-teman sekalian. Siapa aja yang menikmati untung misalnya daripada perhelatan MotoGP di daerah kita. Karena kita melihat peliknya kondisi bangsa kita hari ini, kemudian ada terjadinya perselingkuhan antara kekuasaan dengan pengusaha hari ini, penguasa dengan pengusaha, yang membuat semakin rumit dan kompleks permasalahan kita sampai dengan tiba-tiba muncul isu untuk perpanjangan masa jabatan presiden yang salah satu sebab utamanya adalah hanya karena kepentingan untuk investasi, salah satunya investasi di ibu kota negara baru, yaitu di teman-teman sekalian. Problematika ini mau tidak mau, suka tidak suka, yang paling pertama harus merespon adalah kita sebagai gerakan mahasiswa dan gerakan yang tulang punggung utama daripada gerakan kita adalah kita selalu berkaca tentang kepentingan bangsa dan negara. Saya sepakat tadi dengan materi kita di awal bahwa terlalu kecil untuk isu Jokowi kita tunda menjadi presiden. Kalau dia misalnya tidak bertentangan dengan amanat reformasi, dia nggak ada masalah mau dia seumur hidup jadi presiden. Hanya saja ketika jabatan yang tidak dibatasi masa jabatannya, kemudian apalagi pilar demokrasi terhadap pembatasan masa kekuasaan, dan ketika terjadi reduksi yang sangat kuat oleh oligarki di dalam tubuh kekuasaan, maka kepentingan masyarakat umum, kepentingan rakyat itu akan seringkali tergadaikan dan termaksudkan. Harapannya kita, terutama dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, gerakan yang kita lakukan ini itu bisa simultan, bisa terus berlanjut. Jadi tidak hanya selesai dalam ruang Zoom ini saja. Kalau GMKI Mataram tadi menyatakan sikap bahwa siap untuk mengawal dan membersamai gerakan, maka kami NTB juga menegaskan dengan tegas, apalagi di pusat dari pengurus pusat sudah mengeluarkan instruksi dan seruan untuk sama-sama mengawal proses. Karena kekhawatiran kami, jika hari ini isu ini dihembuskan di awal tahun, bisa jadi nanti di akhir tahun itu sudah ketuk palu
ketika kita rame-rame aksi demo ke Istana Negara, ke Gubernur DPR, tahu-tahunya di tengah malam sudah diketok aja palunya pengesahan untuk perubahan amandemen konstitusi. Karena kalau kita melihat histori bagaimana penguasa hari ini yang bukan sekali dua kali melegalkan aturan, ketika masyarakat itu sedang terlelap dan tertidur. Nah, jadi kami ingin mengajak semua komponen, para mahasiswa, pemuda, para akademisi, senior, guru-guru kami di kampus untuk sama-sama menyelamatkan amanah konstitusi, kemudian amanah reformasi, dan mengawal kemajuan bangsa dan negara kita. Ya, kita selamatkan bangsa kita dari pihak-pihak yang hanya mementingkan kelompok dan segelintir kepentingan saja, tidak untuk kepentingan masyarakat. Saya kira itu, Ketua Adi, moderator dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Tum Amri yang sudah lugas sekali. Saya pikir telah memberikan pandangan teoritis ya sekaligus taktisnya mengenai data dan fakta yang sedang terjadi atau menimpa kita semua. Dan saya pikir sudah ada konfirmasi dari Tum Rahmat, belum ya? Oh, sepertinya belum ya. Masih fokus pleno 1 sepertinya di Bogor. Oke, kami kembalikan ke ini, ke para narasumber untuk menanggapi kembali karena mengingat waktu. Saya pikir minta tolong untuk ditanggapi oleh para narasumber dari 2 narasumber kita tadi, Kanda Dr. Muhammad Risnain dan Kanda Dr. Safril. Pada beliau berdua kami berikan waktu dan kesempatannya. Pertama kepada Kanda Dr. Muhammad Risnain. Terima kasih Mas Adi, Mas Moderator. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman pimpinan OKP di NTB itu sebenarnya wujud dari akal sehat kita semua sebenarnya. Kita semua sayang, kita semua prihatin terhadap kondisi bangsa ini, tetapi kita nggak boleh diam. Ya, kita nggak boleh diam. Ya. Karena lembaga yang kita harapkan untuk menyampaikan apa yang kita mau, ya, partai politik maupun secara kelembagaan DPR, itu hingga saat ini belum mencerminkan sebagai lembaga pembawa mandat dari kita. Ya. Apalagi yang saya sampaikan tadi, 80% parlemen dikuasai oleh rejim yang sekarang berkuasa. Itu artinya kemungkinan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar itu sangat besar kemungkinan. Dengan dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan MPR dan disetujui oleh 2/3 juga, maka amandemen terhadap perubahan pasal 7 itu sangat mungkin dilakukan. Ya. Oleh karena itu kita tidak melihat bahwa ini berhasil atau tidak. Berhasil gerakan ini tergantung kepada kita semua untuk mengkonsolidasikan kekuatan kampus. Karena rakyat Indonesia tidak mengharapkan lagi partai politik yang saya lihat. Rakyat Indonesia memanggil, yang tema kita hari ini, memanggil kepada mahasiswa dan kampus. Gitu. Oleh karena itu, ya, apa yang kita lakukan hari ini adalah catatan sejarah bahwa kita minimal pernah peduli terhadap persoalan bangsa. 20 tahun yang lalu angkatan saya dengan Pak Safril itu demonstrasi, ya. Sekarang timingnya adik-adik lagi untuk memperjuangkan apa yang menjadi misi kita bersama. Sejarah bangsa ini sangat ditentukan oleh kita semua, bangsa, mahasiswa, akademisi yang akan menentukan. Ya. Sedangkan yang membawa isu-isu adalah free rider, ya, penumpang gelap dari reformasi yang sudah kita perjuangkan. Sehingga reformasi mau dibelokkan dengan 3 kali masa jabatan itu adalah suatu hal yang menurut saya harus kita perjuangkan untuk tidak menjadi wujud nyata dalam sebuah norma yang akan diatur dalam konstitusi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bang Rocky Gerung tadi, apa yang kita bicarakan di Zoom ini harus betul-betul bisa terrealisasi dalam bentuk tindakan nyata dari adik-adik mahasiswa, karena
harapan bangsa Indonesia lagi sekali lagi itu bergantung kepada pundak kita semua. Pundak kita semua. Bukan persoalan berhasil atau tidaknya, tapi persoalan kita terketuk hati dan bergerak untuk kemajuan dan perubahan terhadap dari bangsa dan negara ini. Saya kira demikian, Bung Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kanda Dr. Muhammad Naim. Ya, oke, karena berhubung waktu, kami langsung berikan kesempatan kepada Kanda Dr. Sofir untuk memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih. Sesungguhnya kalau kita bicara ekstra parlemen, gerakan ekstra parlemen, sebenarnya itu akhir dari sebuah ikhtiar sebenarnya. Rakyat tidak menghendaki sesungguhnya, atau mahasiswa tidak menghendaki sebenarnya perjuangan lewat jalur jalan sebenarnya. Jika saja elit politik atau elit pemerintah itu berkeinginan baik untuk memperbaiki kondisi bangsa, tapi fakta menunjukkan bahwa ada banyak permasalahan yang dilakukan oleh elit politik atau oleh pemerintah yang membuat kemudian mahasiswa terpaksa turun kembali ke jalan untuk menyuarakan kebenaran, terpaksa turun ke jalan untuk menegakkan kebenaran itu, untuk mengetuk hati elit politik dari bangsa ini, sehingga konspirasi yang berada di belakang layar yang tadi Pak Dr. Isnan sebut ada 80% elit politik yang sesungguhnya bersetuju untuk memperpanjang, meskipun di media dia menyatakan tidak ada perpanjangan. Beberapa elit politik yang yang masuk di pemerintahan menyatakan itu ya, oknumnya atau orang per orang, bukan pernyataan resmi partainya. Nah, di belakang layar potensial mereka membangun bargaining position terhadap korporatokrasi, para pengusaha-pengusaha hitam yang berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan atau melanggengkan cakar kejahatannya kepada negara atau kepada negara pada prinsipnya. Sehingga hal inilah yang kemudian membuat rakyat yang memiliki daya nalar yang lurus untuk kemudian panggil untuk meluruskan kembali kiblat bangsa yang sudah mulai oleng ini. Saya berharap memang konsistensi perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa tidak luntur, tidak bergerak ke belakang, tidak mundur maksudnya, tidak mundur, maju meski memang harus banyak penderitaan yang dirasakan. Mahasiswa itu memang pilihannya jalan penderitaan. Menjadi mahasiswa itu memang jalan untuk mendapatkan penderitaan-penderitaan. Kalau mahasiswa tidak menderita, itu namanya korporatokrasi. Jadi memang perjuangan itu harus penuh dengan tantangan. Kalau dia tanpa tantangan, maka keluar dari mahasiswa gitu. Keluar jadi mahasiswa. Karena kalau merujuk ke teorinya Hegel, teori dialektika materialismenya Hegel, seorang itu akan besar ketika dia berhadapan dengan tantangan itu sendiri. Dan tantangan itu berkenaan dengan antara benar dan tidak benar. Kita melawan jahat dan tindakan kejahatan dan tindakan kebaikan. Biasanya kita berada di antara dua kutub, ya, kutub kebenaran dan kutub kejahatan. Yang diperjuangkan oleh mahasiswa adalah kutub kebenaran. Bukan berada di posisi A dan posisi B, tapi dia berada di posisi tengahan. Dia membuat suatu gerakan untuk meluruskan situasi yang memang sudah mengalami ketidakpastian. Dan kondisi sekarang memang sudah saatnya mahasiswa bangkit. Sudah beberapa kali saya katakan mahasiswa beberapa waktu yang lalu mengalami kematian suri, belum mengalami kesadaran etik dalam dirinya atau kesadaran pengetahuan akan betapa bobroknya negara saat ini di bawah kepemimpinan saat ini. Lalu kemudian ada isu gila, ada usulan gila untuk panjang masa jabatan presiden yang sudah jelas-jelas mengalami kegagalan.
dalam proses mengemban amanah negara. Kita lihat bagaimana utang yang begitu menumpuk, harga sembako yang tidak terkendali, dan seterusnya. Itu menggambarkan bahwa kegagalan seorang pemimpin. Belum lagi kita bicara, saya sampaikan tadi bahwa korupsi di kalangan BUMN yang sebenarnya itu di rumah tangga presiden justru terjadi korupsi, menandakan bahwa presiden itu tidak mampu mengelola rumah tangganya sendiri, bagaimana mengurus yang dari luar, lalu kemudian memperpanjang orang yang gagal. Secara konstitusional itu sudah inkonstitusional. Ya, ini namanya sebuah sudah muka tembok, sudah salah, terus merasa benar dan sombong, sudah merasa salah, merasa sombong dengan kesalahannya. Nah, itu yang harus kita lawan. Saya kira tadi harus ada memang konsolidasi yang intens, lalu kemudian antisipasi kemungkinan adanya potensi intervensi kepentingan para orang lain dari semua perjuangan mahasiswa. Mahasiswa, ingat, gerakan mahasiswa itu adalah gerakan moral. Gerakan moral itu adalah gerakan yang tidak boleh diintervensi, tidak boleh membawa kooptasi dari pihak manapun, murni dari keputusan mahasiswa itu sendiri. Meskipun kami sekarang itu teman sharing, tidak perhati kemudian apa yang kami sampaikan kemudian dijadikan satu-satunya kebenaran. Mahasiswa harus memiliki pilihan sendiri untuk membawa konsep. Mahasiswa harus memiliki jalannya sendiri untuk memperjuangkan konsep dan tidak boleh dikangkangi oleh orang lain. Ya, itu saya kira yang paling penting adalah konsistensi dan komitmen dan integritas perjuangan pada perjuangan moral. Kalau mahasiswa tetap berada pada posisi perjuangan moral, maka saya yakin kekompakan itu akan terbentuk, lalu kemudian perjuangan itu tak akan pernah berhenti hingga harapan tercapai. Dan mudah-mudahan itu bisa diraih. Saya kira itu mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada kandidat Dr. Safril. Saya pikir sudah padat dan berhubung waktu juga. Sebentar lagi kita mau persiapan untuk berbuka ya, teman-teman sekalian. Untuk sesi kedua ini saya pikir hanya satu orang saja untuk menanggap dari audiens. Ada yang ingin memberikan pandangan atau apa sebelum nanti diakhiri oleh nanti closing statement dari Tum Amri ya, untuk mempertegas sikap kita ya, yang melakukan konsolidasi hari ini akan membuahkan apa. Ada teman-teman sekalian? Jika memang tidak ada, biar langsung saya serahkan ke Bisa ulangin lagi Kakanda, nggak jelas suaranya. Saya memberikan kesempatan kepada satu orang memberikan tanggapan atau pandangannya ya mengenai diskusi kita hari ini, bisa pandangan-pandangan kritis atau yang lain, atau malah berbeda tanggapan dengan forum diskusi hari ini tidak menjadi soal. Kepada audiens umum kami serahkan. Apakah ada? Oh iya, silakan Mas Aldo, PIP Presiden. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Mengerucut aja, pembicaraan ini harus menjadi sebuah tindakan. Dan dari pesan semuanya teman-teman tadi adalah jangan berhenti di wacana, dan kita harus menyiapkan nafas yang panjang. Artinya kita bikin kurikulum yang cukup lengkap. Dan saya sudah tulis di chatroom, saya bersedia untuk mengkonsolidasi teman-teman, mewadainya. Kalau tidak terlalu lama, saya menyediakan waktu dan saya sudah menyewa tempat cukup representatif. Tanggal 20, mari kita konsolidasi. Selebihnya silakan lihat di chatroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Aldo. Oke, sudah langsung kita diminta ya secara terbuka ya
jika mau melanjutkan itu di tanggal yang sudah disebutkan oleh Mas Aldo tadi dan di chat room udah dibagikan juga. Oke, langsung saja terakhir kami minta kepada Tum Amri untuk memberikan penegasan dan closing statement sikap kita setelah ini, ya, OKP yang tergabung dalam webinar ini. Dan perlu informasi juga bahwa ada OKP juga yang mulai mengkonfirmasi untuk melibatkan diri secara bersama. Oke, pada Tum Amri kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Mohon izin para ketua sekalian, Bang Anhar, kemudian Tum Yansen, dan Tum Ira juga mungkin bergabung ya dari HDI, teman Hikmah Budi juga yang sempat bergabung, dan informasi terakhir juga tadi Bang Adi ada lagi teman-teman yang akan bergabung. Ya. Jadi singkat teman-teman sekalian, Bapak dosen kita, guru kita, para senior sekalian hadir, kita ingin menegaskan bahwa jika NTB dijadikan sebagai tulang punggung pemulihan ekonomi nasional dengan adanya event MotoGP dan beberapa event internasional, maka kami dari pemuda dan mahasiswa NTB akan menjadikan NTB sebagai tulang punggung daripada pemulihan kesatuan dan demokrasi bangsa kita, yang hari ini sedang dirongrong oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, hanya mementingkan kepentingan kelompoknya saja tanpa memikirkan bagaimana kelangsungan kita sebagai bangsa dan negara yang harus hidup lebih lama daripada cita-cita dan visi kita. Maka daripada itu penegasan sikap kita dari organisasi kemudaan dan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus NTB, kita akan bersama-sama turun aksi teman-teman sekalian. Kalau kita sesuai dengan tema awal, kita akan aksi pada tanggal 12 April, karena tanggal 10 dengan tanggal 11 kita ingin masukkan konsolidasi agar tidak ada parsialisasi dalam gerakan mahasiswa. Kalau masih tujuan kita yang sama, kita ingin gerakan mahasiswa ini secara simultan tidak hanya habis dalam 1-2 hari saja. Dan kita akan menyiapkan beberapa roadmap, termasuk salah satunya adalah kita ingin melaporkan beberapa oknum menteri yang sudah keluar daripada tugas fungsi pokoknya sebagai menteri. Ada Menteri Parves, Maritim dan Investasi, kemudian ada Menteri Investasi Bahlil dan beberapa pejabat negara yang sering ngawur ngidul di dalam berbicara. Nah, sehingga kami daripada Cipayung Plus NTB mengajak kepada semua elemen gerakan dari masyarakat, pemuda dan mahasiswa maupun para akademisi untuk terus mempertajam kajian dan pustaka kita di dalam mengawal isu-isu kebangsaan kita, dan juga mengajak kepada segenap dan seluruh komponen dan elemen untuk sama-sama bergerak sampai masalah kebangsaan kita ini benar-benar tuntas dan terselesaikan. Saya kira itu Tum Adi, kurang lebihnya saya maaf mewakili teman-teman yang lain segenap OKP, dan kepada teman-teman sekalian yang ingin bergabung bersama di dalam gerakan ini, kami membuka diri, bisa dikontak Tum Adi, Tum Anhar, kemudian Tum Yansen dan ketua-ketua OKP lainnya. Karena sekali lagi, selama suara kita untuk kepentingan bangsa dan negara, maka kita satu negara, satu visi, satu tujuan. Ya, demikian mungkin itu Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Tum Amri yang sudah memberikan penjelasan sikap selanjutnya. Jadi itu poin terakhir yang sudah disampaikan tadi, bahwa kami yang tergabung dalam konsolidasi akal sehat ini akan menelurkan hasil diskusi kita dengan gerakan aksi, ya, gerakan aksi di tanggal 12 ya Tum ya, tanggal 12 yang sudah kami sepakati, dan mudah-mudahan akan ada kejutan-kejutan besar yang ingin kami berikan kepada publik, ya, mengenai hasil diskusi kita ini. Para menteri yang ngawur ngidul dan sebagainya. Dan terakhir kami sampaikan ucapan terima kasih kepada para pemateri, Kanda Dr. Sofil, Kanda Dr. Isnain yang sudah membersamai diskusi kita, dan kepada Bang RG tadi yang sudah pamit undur diri lebih awal karena harus mengisi juga ruang
diskusi seperti kita sore hari ini. Dan terima kasih kepada para peserta, para ketua OKP, dan saya pikir karena kita sebentar lagi mau memasuki waktu berbuka puasa, kami sampaikan permohonan maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata maupun perbuatan di dalam forum diskusi kita ini, dan semoga konsolidasi dan pertemuan kita tidak terhenti sampai forum Zoom ini saja, melainkan forum-forum yang lainnya, forum-forum silaturahmi intelektual yang lain. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih telah membersamai diskusi konsolidasi akal sehat kita, pemuda dan mahasiswa di NTB. Dan terakhir saya sebagai moderator, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan salam mahasiswa. Semoga kita bisa memenangkan halangan atas perjuangan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka, Ketum Adi. Selamat berbuka puasa bagi Provinsi NTB. Ketum Adi langsung minum. Langsung minum. Ari jangan langsung minum. Mau bawa nyare? Hah?